Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan terbaik, maka banyak akhlak sang Nabi yang bisa kita tiru. Salah satunya adalah akhlak penyayang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi sekaligus Rasul terakhir bagi umat Islam. Di dalam sosok seorang Muhammad ada suri teladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Hal tersebut telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, Surah Al-Ahzab ayat 21, yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kisah yang sangat menyentuh moral manusia, sebagaimana ditunjukkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah kasih sayang beliau terhadap hewan. Sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap ciptaan Allah ini tidak semata-mata didasarkan pada hubungan horizontal sesama makhluk Allah, tetapi juga didasarkan pada hubungan vertikal kepada pencipta makhluk. Alkisah, Nabi Muhammad pernah menyelamatkan seekor anjing yang sedang menyusui anak-anaknya. Ketika itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan umat Islam sedang dalam perjalanan dari Madinah menuju Mekkah. Saat misi Fatu Mekkah, pembebasan kota Mekkah, di tengah perjalanan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seekor anjing betina sedang menggonggong dan menyusui anak-anaknya. Seketika itu, beliau memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk berdiri di dekat anjing tersebut. Tujuannya adalah agar para tentara umat Islam tidak mengganggu anjing yang sedang menyusui itu, juga agar anjing tersebut tidak menggigit para tentara, sehingga masing-masing tentara dan anjing bisa terus melanjutkan aktivitasnya tanpa saling mengganggu satu sama lain. Bahkan karena sayangnya terhadap binatang, beliau tidak segan-segan menegur para sahabatnya yang berlaku aniaya, menyakiti, dan tidak memberi makan hewan peliharaannya. Sebagaimana dikisahkan dalam buku sejarah Arab kuno, orang-orang Arab jahiliyah kerap memasang cincin di leher unta, mencabuti bulu, dan memotong ekor. Bahkan, tak jarang mereka mengambil daging atau bagian tertentu dari tubuh hewan untuk dimasak. Tindakan itu berlangsung saat hewan dalam kondisi hidup dan sadar. Rasulullah pun melarang perilaku buruk itu, seperti halnya binatang buas yang memakan binatang lain dalam keadaan hidup. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang membebani hewan terlalu lama dan melampaui batas kemampuannya. Rasulullah pun meminta agar tidak memberikan cap tanda pengenal pada binatang di mukanya, melainkan di bagian-bagian tubuh binatang yang tak terlalu lunak. Akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap binatang itu mengilhami sahabat, saudara sepupu, sekaligus menantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau menasihati orang-orang supaya bersikap baik terhadap binatang-binatang, tak terkecuali hewan pengangkut. Ia berpesan, berbaik hatilah pada binatang-binatang pengangkut, jangan lukai mereka dan jangan muati mereka dengan beban yang melebihi kemampuan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang membunuh hewan tanpa alasan yang jelas. Beliau menyerukan agar tidak mengganggu hak-hak dan keberlangsungan hidup binatang. Hal ini terlihat saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta sahabat mengembalikan telur burung yang baru menetah. Selain memberikan kesempatan hidup, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpandangan bahwa mengambil telur-telur itu bisa menyakiti induk mereka, sebagaimana memisahkan anak-anak dari kasih sayang induknya. Sikap dan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap binatang itu menunjukkan peran manusia sebagai khalifah, bahwa kekhalifahan manusia di muka bumi bukan hanya untuk kepentingan hidup sesama manusia, tetapi juga untuk alam, mengatur dan memelihara hak makhluk seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan, agar mereka tidak teraniaya oleh perbuatan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak hanya menyayangi sesama manusia saja, tetapi juga menyayangi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya, seperti pada hewan dan tumbuhan. Inilah bukti nyata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang begitu penyayang.
menyayangi keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai seorang pemimpin keluarga yang baik, romantis, dan tidak pernah menzalimi keluarganya, misalnya ikut membantu dalam hal urusan rumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut sebagai bentuk cinta kasih kepada keluarganya. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seorang sahabat, apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah? Lalu Aisyah menjawab, beliau ikut membantu melaksanakan pekerjaan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Menyayangi anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dikenal sebagai sosok ayah yang begitu menyayangi anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik keturunannya dengan sangat baik, hingga akhirnya keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tumbuh dan besar menjadi pribadi yang beriman dan bermanfaat bagi banyak orang. Salah satu bukti kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anaknya adalah bersikap penuh cinta kepada mereka, misalnya kepada putrinya yang bernama Fatimah radhiyallahu anha. Di dalam sebuah hadis dari Tirmizi dan Abu Daud, jika Fatimah datang, Nabi segera berdiri. Ia menjemput Fatimah, mengambil tangannya, dan menciumnya. Menyayangi cucunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dikenal begitu menyayangi cucu-cucunya. Meski seorang nabi dan rasul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak malu mengajak cucu-cucunya bermain. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempersoalkan ketika dua cucu kecilnya Hasan dan Husain menaiki punggungnya saat mengerjakan sholat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menuturkan bahwa ketika salat Isya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saat sujud, Hasan dan Husain naik ke punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat bangkit, beliau meraih keduanya yang ada di belakang dengan lembut, lalu meletakkan keduanya secara perlahan. Saat kembali sujud, keduanya kembali naik ke punggung beliau. Selesai sholat, beliau meletakkan keduanya di pangkuan paha beliau. Hadis riwayat Al-Hakim. Menyayangi umatnya. Salah satu bentuk kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya adalah dengan memberikan syafaat atau pertolongan saat hari akhir nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap nabi mempunyai doa yang mustajab, maka setiap nabi doanya dikabulkan segera. Sedangkan saya menyimpan doaku untuk memberikan syafaat kepada umatku di hari kiamat. Syafaat itu insya Allah diperoleh umatku yang meninggal, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Muslim. Menyayangi tumbuhan. Salah satu bukti sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap tumbuh-tumbuhan adalah menyuruh umatnya untuk menanam pohon dan melestarikan lingkungan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai sebidang tanah, maka hendaknya ditanami dengan tanaman-tanaman atau pepohonan. Menyayangi hewan. Tak hanya kepada manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyayangi binatang. Salah satunya terhadap kucing. Pernah suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan seekor kucing minum di bejananya, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak berwudu menggunakan air tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya ia kucing tidak najis, tetapi ia termasuk binatang yang berkeliaran keluar masuk di sekitar kalian, dan sungguh aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu menggunakan air bekas diminum kucing. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga bisa membuat kita mencontoh beliau dan belajar menjadi pribadi yang penyayang serta ulas asih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.